Yang terbaru dari proses evakuasi korban usai terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 akan kita pantau langsung dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan kita akan tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora. Selamat siang, Kanza. Bisa Anda sampaikan bagaimana perkembangan terbaru dari terbakarnya KM Sentosa 2 dan di mana saat ini posisi tepatnya Anda berada? Selamat siang, Denny. Kali ini saya berada di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tempat posko terpadu untuk menyambut kedatangan para korban yang dilakukan evakuasi dari insiden terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2. Nah, informasi yang saya dapatkan sampai hari ini proses evakuasi korban masih terus berlangsung, baik untuk membawa korban yang selamat menuju Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian pencarian korban di lokasi terbakarnya kapal juga masih dilakukan. Nah, nanti kira-kira sekitar pukul 2 siang akan ada KM Masalembo yang membawa setidaknya puluhan korban selamat. Mereka ini sebelumnya telah dilakukan evakuasi ke Pulau Masalembo, kemudian mereka bermalam di Pelabuhan Masalembo dan saya mendapatkan informasi semalam setidaknya sekitar pukul 9:30 malam waktu Indonesia Barat, mereka dibawa menggunakan KM Masalembo menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk dilakukan pendataan maupun pemeriksaan kesehatan. Nah, kami di sini sedang menunggu nanti proses kedatangan dari korban yang dinyatakan selamat yang sedang dalam perjalanan dan estimasi akan tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sekitar pukul 2 siang nanti. Nah, alurnya ketika nanti mereka sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tepatnya di Terminal Gapura Surya Nusantara, mereka akan dilakukan pemeriksaan di posko antemortem. Jadi mereka dilakukan pendataan terlebih dahulu untuk identitasnya, seperti nama, kemudian alamat, dan lain sebagainya untuk menjadi data antemortem. Selanjutnya mereka juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, jika mereka dinyatakan sehat, mereka akan diberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak di sini. Sudah disiapkan tempat istirahat, cukup nyaman, ada kasur, kemudian ada bantal, dan ini ruangannya juga disediakan pendingin ruangan. Sementara jika nanti terdapat keluhan kesehatan dan diperlukan rujukan, maka mereka akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat menggunakan ambulans. Seperti beberapa hari lalu, sejumlah korban yang dinyatakan selamat namun mendapati kondisi kesehatan yang tidak baik, maka mereka dirujuk ke Rumah Sakit THC Surabaya misalnya. Sejumlah korban selamat ini mengalami luka bakar ringan, kemudian juga kejang otot. Karena diduga ini mereka terkena luka bakar maupun juga mereka terkejut ya atau panik sehingga mereka harus lompat dari ketinggian dari kapal ke laut. Nah, ini kemudian membuat mereka shock sehingga harus dilakukan perawatan. Tapi sejauh ini kondisi mereka, para pasien, para penyintas yang berada di RSCC dinyatakan sudah membaik setelah dilakukan perawatan. Dan ini tentu kita berharap nantinya puluhan korban yang sedang dievakuasi dan dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Perak dari Pulau Masalembo, mereka dalam keadaan sehat dan segera bisa beristirahat di sini maupun juga ada kesempatan ketika mereka mungkin bisa berkomunikasi dengan keluarga dan setidaknya keluarga bisa tenang mengetahui kondisi dari anggota keluarga mereka yang sudah dinyatakan selamat dan berhasil dievakuasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, saya melihat di sini tampaknya ada penambahan untuk tempat tidur sambil menunggu kedatangan dari korban yang sedang dalam perjalanan. Tapi sejauh ini saya belum mendapatkan informasi berapa jumlah dari korban yang nantinya akan dievakuasi kembali di sini, karena dari kemarin belum ada pernyataan resmi kira-kira berapa jumlah korban yang dibawa menggunakan KM Masalembo dari Pulau Masalembo, Madura menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, untuk informasi sejauh ini, berdasarkan pernyataan dari Kepala Basarnas, Marsdia TNI Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa sementara terdapat 233 korban yang sudah dilakukan evakuasi oleh tim SAR gabungan. 228 diantaranya dievakuasi dalam keadaan selamat dan 5 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Adapun untuk 5 jenazah korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2
sebelumnya sudah dilakukan identifikasi jenazah oleh tim DVI Polda Jatim di Rumah Sakit HS Samsuri Mertoyoso, RS Bayangkara Samsuri Mertoyoso Polda Jatim. 5 korban itu diantaranya berasal dari Jawa Tengah, kemudian dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur, kemudian dari Sumatera Barat, dan dari Kalimantan Tengah, dan kemudian sudah diserah terimakan jenazah korban kepada keluarga korban. Nah, sementara itu update yang bisa saya sampaikan, nanti setelah korban yang dievakuasi dari Masalembo tiba, informasi yang saya dapatkan juga mereka beberapa pejabat seperti Kabasarnas, kemudian Menteri Perhubungan, serta pihak lain seperti dari KNKT maupun unsur lainnya akan memberikan konferensi pers karena kami juga ingin mengkonfirmasi terkait manifest penumpang karena dari kemarin jumlahnya ini masih dinamis. Kemudian sebenarnya apakah masih ada korban yang dilakukan pencarian yang diduga masih belum ditemukan. Karena kalau merujuk pernyataan dari Kabasarnas, Marsdia TNI Muhammad Syafi'i menyatakan bahwa operasi SAR ini masih dilakukan dalam waktu 7 hari. Artinya masih ada dugaan penumpang atau korban yang masih dilakukan pencarian. Jadi belum ada pernyataan resmi apakah ada yang masih dilakukan pencarian, berikut juga dengan jumlahnya, serta kepastian untuk manifest jumlah penumpang, dan nanti perlu dijadwalkan juga dari operator atau perusahaan kapal yang akan melakukan konfirmasi terkait data manifest. Jadi kita masih tunggu bersama nanti bagaimana keterangan resmi dari masing-masing pihak, berikut juga dengan penyebab dari kebakaran kapal, karena kemarin Kabasarnas mengatakan bahwa itu akan menjadi wewenang dari pihak KNKT, tentunya penyelidikan terkait penyebab dari kebakaran KMP Mutiara Sentosa II ini masih menunggu dari kondisi kapal yang tentunya sudah zero dari api atau sudah tidak ada api di sana, kemudian kondisi panas dari yang ada di dalam kapal juga harus dipastikan sehingga nanti para petugas bisa melakukan penyelidikan terkait penyebab dari kebakaran kapal. Denny. Baik Kanza, terima kasih banyak atas laporan Anda. Berarti nanti siang sekitar pukul 2 kemungkinan akan datang kapal Masalembo yang membawa para penumpang yang sempat selamat dan bertahan di Pulau Masalembo. Dan kita akan tunggu berapa jumlahnya dan kita akan tunggu juga bagaimana kepastian dari jumlah penumpang sebenarnya di sana berdasarkan konversi nanti. Terima kasih banyak Kanza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.